Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Tito di channel DB Garage. Sorry banget kalau gue jarang upload video karena emang proyekannya nggak ada ya. Dan kebetulan sekarang gue dapat proyekan Honda Vario Tekno 110 CBS. Jadi ini motor mau di refresh aja. Kondisi motornya sih nggak jelek, masih layak lah, masih bisa dipakai. Cuman ada beberapa bagian yang emang pengen dimodifikasi. Jadi sekarang langsung kita eksekusi aja. Buat teman-teman yang penasaran motornya jadinya kayak apa, pantau terus videonya. Let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang gue udah ada di tempat cat. Nih buat teman-teman yang daerah Bekasi dan sekitarnya mau ngecat, boleh nih datang ke sini D2K Garage. Nanti gue kasih link Instagramnya di bawah. Nah sekarang motornya udah telanjang, body-bodinya juga udah selesai. Gue mau lanjut pasang-pasangin dulu. Yuk. Oke teman-teman, jadi gue udah selesai pasang bodinya ya kemarin. Dan sekarang bodinya habis gue amplas pakai ukuran 2000 dan 2500. Setelah ini mau gue poles pakai compound, habis itu pakai medium cut dan super finish. Tujuannya supaya bodinya makin halus dan makin kinclong pastinya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian polesnya yuk. Let's go. Oke teman-teman, jadi kemarin kita udah selesai urusan body, pengecatan, poles, dan lain-lain. Sekarang gue ada di 32 Garage buat ngambil karbon-karbonan yang udah selesai dan mau dipasang. Oke deh, sekarang kita lanjut pasangin karbonannya aja yuk. Let's go. Oke teman-teman, jadi motor udah selesai nih. Kemarin kita udah pasang aksesoris, udah ngecat, udah poles, udah ambil karbonan, udah lengkap deh pokoknya. Nah, sekarang gue mau review motornya, tapi sebelum kita review, gue mau detailing dulu. Seperti yang kalian lihat di sini udah gue bongkarin ya. Joknya, bodi belakang sama velg tuh udah gue bongkar. Ini mau gue cuci karena ini tuh kotor banget, banyak oli-olinya. Sekarang kita lanjut detailingnya. Let's go. Alhamdulillah udah beres. Tuh lumayan kan daripada tadi. Crankcase-nya juga tuh bersih. Oke deh, sekarang kita pasang-pasangin, habis itu kita lanjut review ya. Let's go. Oke teman-teman, alhamdulillah motornya udah selesai. Tuh udah bersih. Partsnya udah kepasang semua, modifikasi yang ada di wishlist juga udah kesampaian semua. Sekarang gue mau nge-review ini motor apa aja yang dimodifikasi. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu kalian kalau gue di sini perannya sebagai eksekutor dari si owner. Jadi ini motor full ide modifikasinya dari si owner. Gue cuman bantu pilihin barang-barang yang tepat, yang oke. Dan inilah jadinya teman-teman. Lumayan ya, cakep, manis, nggak kalah sama yang muda-muda.
Oke, sekarang kita langsung review aja dulu. Yang pertama itu gue mau review bodinya. Jadi ini bodinya dicat ya, dicat warna eksklusif brown. Ini tuh warna Honda yang sekarang, yang coklat matte kalau kalian tahu. Cuman ini finishingnya dibikin glossy. Ini request dari owner ya langsung ya. Dan di sini bodi kasarnya, dashboardnya ini nggak diganti, cuma dicat aja. Tapi sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue kurang suka kalau bodi kasar dicat karena durability-nya kurang banget kalau menurut gue. Mau sejago apapun yang ngecat pasti bakal ngelotok juga nantinya. Nggak tahu ya, mungkin gue belum ketemu aja kali ya yang bisa ngecatnya. Terus lagi ini spakbor belakang. Spakbor belakang juga request dari si ownernya buat dipotong modelnya kayak gini. Lagi ya, spion udah baren. Dan di sini ada parts yang di karbon Kevlar, batok depan, dasi, terus bagian behelnya ini di karbon Kevlar. Ini nih, tutup ini apa ini namanya gua nggak tahu. Terus cover knalpot, ini cover knalpotnya punya Honda Airblade ya, Honda Airblade. Sama cover radiatornya juga punya Honda Airblade, dua-duanya di karbon Kevlar. Nah, untuk parts yang karbon Kevlar itu aja. Oke, sekarang kita ke parts modifikasinya. Kita dari paling atas dulu ya. Yang pertama itu ada master rem RCBS1. Dan ini botolnya diganti pakai Nasert Bead, bracketnya Kitaco. Terus di sini ada voltmeter Koso. Ini juga handle kirinya pakai RCBS1 buat nyimbangin, jadi kiri kanannya sama. Tuh. Nah, terus juga ini saklar-saklarnya yang kemarin tuh udah butek banget. Ini gue ganti lagi biar kelihatan lebih fresh. Plat nomor, nih plat nomornya di press. Ini salah satu hal kecil tapi berimpact besar buat penampilan motor. Oke, terus ini jok ya, joknya kemarin diganti. Stitchingannya model kayak gini teman-teman, cantik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kakinya ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah bagian kaki untuk yang depannya. Ini pertama kita mulai dari bannya ya. Jadi pas gua ambil motornya itu bannya emang udah kayak gini, udah diganti sama ownernya pakai Michelin Pilotstreet 90/80 ring 14 untuk ukuran depannya. Terus di sini selang remnya gua ganti pakai Kitaco. Oh, Kitaco yang warna silver. Terus di sini ada kaliper Nissin Samurai. Ukuran disnya 260 pakai Kitaco. Ini juga gue suka banget sama disc brake-nya. Disc brake-nya ini floatingannya rata. Dia mendem floatingannya. Floatingannya juga bentuknya bagus, dan kebetulan gue kemarin dapat baut piringan yang mirip sama floatingannya. Jadi matching ya, keren. Terus juga di sini as rodanya diganti. Tuh, baut-bautnya udah Pro Bolt 2 kunci. Ini bracketnya juga nih, bracketnya kemarin gue beliin di Tokped. Gue lupa namanya apaan. Yang jelas kalau nggak salah ini bracket CNC. Sok depannya cuma dicat aja, dibalikin warnanya supaya segar lagi. Nah, itu untuk bagian depannya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah, shock breakernya di sini gue pakai YSS G series yang tabung silver ukuran 330. Jadi kalau untuk motor ini sebenarnya ukuran standarnya itu sekitar 300 atau 310 mm ya. Tapi request dari yang punya motor, dia minta supaya shocknya dibikin lebih tinggi lagi. Jadi gue pakein shock Vario 150. Terus juga CVT, di sini CVT-nya gue ganti punya Honda Airblade. Terus ini juga baut-baut full, gue pakein yang Pro Bolt. Tuh, cakep ya. Ini juga nih koinnya gue beliin yang Pro Bolt buat nutupnya karena engkolannya nggak mau dipasang sama yang punya, jadi kita tutupin pakai koin kayak gini. Terus di sini ada paha rem. Ini paha remnya gue pakai Nui model KTM, ada ketrikan KTM-nya tuh teman-teman.
paha remnya juga gue pakai yang nilon, jadi warnanya masih netral lah, masih kalem. Sekarang kita geser ke bagian sebelah kanannya. Nah, ini dia bagian sebelah kanannya. Sebenarnya kalau untuk bagian sebelah kanan nggak terlalu banyak sih, karena Honda tuh detailnya banyak di sebelah kiri, kanannya jadi modifikasinya sepi cuy. Di sini knalpotnya gue ganti pakai model standar racing dari WRC. Ini gue request suaranya super bass. Jadi ini suaranya adem banget cuy, enak banget. Dan di sini end capnya gue beliin yang Honda Vietnam original. Apalagi ya? Oh ya nih, footstepnya gue pakai Tupac 6 tuh, karena footstep yang standarnya tuh udah karatan cuy, jelek. Oh iya, ban yang belakang ini dia pakai Michelin Pilot Street juga, ukuran 110 per 80 14. Jadi belakangnya gambot banget ya. Oke, mungkin untuk modifikasinya segitu aja teman-teman. Sekarang kita ke bagian kesimpulan. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi di bagian kesimpulan ini, gue hanya pure menyampaikan pendapat gue tentang motor ini. Jadi secara garis besar, motor ini modifikasinya udah oke banget. Barang-barang yang dipakai juga udah high end, udah lumayan. Tapi di sini yang ngeganggu banget buat sudut pandang gue ya, spakbor belakangnya, kalau menurut gue harusnya nggak usah dipotong, kayak standar aja. Nah, tapi gimana, orangnya yang punya motor pengen dipotong ya udah. Dan dia suka kebetulan sama spakbor kayak gini. Terus tinggi shock breaker, gue lebih prefer shock breakernya pakai ukuran standarnya aja. Terus lagi ban, kalau menurut gue ini bannya agak kegedean ya. Harusnya kalau depannya 9/8, minimal belakangnya 100/80 lah. Ini agak kegedean cuy, jadi pas di standarin tuh bannya nyeret ke bawah. Yang terakhir nih, bar end. Kayaknya ini lebih bagus kalau pakai spionnya yang spion tomok atau yang biasa aja. Jadi gimana ya, ini motor udah oke, tapi agak tanggung arahnya mau kemana. Sebenarnya mau ke matic proper atau racing-racingan gitu. Tapi gimana cuy, namanya preferensi dan selera orang kan beda-beda. Sejauh ini mata gue memandang ini udah oke lah dilihatnya. Awal-awal pas jadi tuh kayak aduh apa yang kurangnya, tapi setelah gue pandangin lama-lama ternyata asik juga. Terus apalagi populasi motornya jarang ya kan yang mainin, dibikin kayak gini bersih gitu, partsnya bagus, jadi enak juga dilihatnya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Coba komen ya di kolom komentar, kasih gue masukan, nanti gue sampein ke yang punya motornya. Oke deh, segitu dulu untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa like ya, di komen, di subscribe. Nah, gue Tito, pamit undur diri. Ciao teman-teman.